Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi di acara Impact Kids. Gimana kabar kalian? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar kembali firman Tuhan ya, dari kitab Yosua ya, pasal 14 ya. Om Edi kasih judul Jujur Pangkal titik-titik. Ya, tapi sebelumnya, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan terus melindungi, menjagai kami, memberikan kami kesehatan sehingga pagi hari ini kami boleh belajar kembali akan firman Tuhan. Mari Tuhan hadir di sini, memberikan hikmat pengertian kepada kami, sehingga setiap firman yang kami pelajari boleh memuliakan nama Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa ucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa yang masih ingat cerita tentang 12 pengintai? Ya, waktu bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Siapa? Pinter ya. Nah, di antara 12 pengintai itu ada 2 orang yang meyakinkan bangsa Israel bahwa kita akan mengalahkan, kita akan memenangkan negeri Kanaan ya. Sedangkan yang 10-nya malah menakut-nakuti gitu ya kepada bangsa-bangsa Israel ya. Wah, bangsa ini didiami oleh orang-orang raksasa katanya ya. Wah, nggak mungkin lah kita menang gitu ya. Tapi ada 2 orang yang meyakinkan ya bangsa Israel, bahkan meyakinkan Musa ya, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tanah Kanaan bisa direbut oleh bangsa Israel karena 2 orang ini yang berhasil meyakinkan ya bangsa Israel untuk berperang, untuk merebut Kanaan, yang tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar dari sosok Kaleb ya, dari Yosua pasal 14 ya. Ini ceritanya bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan ya, berhasil merebut tanah Kanaan, dan di sana mulai ada pembagian tanah Kanaan ya. Dan pada saat dilakukan pembagian tanah Kanaan ya, Kaleb itu menanyakan kepada Yosua, "Yosua, mana hak saya? Ya, karena saya jujur ya. Waktu menjadi pengintai saya jujur menceritakan apa yang ada di sana dan bagaimana kita dapat mengalahkan orang Kanaan." Ya. Kaleb meminta haknya kepada Yosua. Nah, kita lihat ya, dampak dari kejujuran Kaleb pada saat ya menjadi 12 pengintai, dia menceritakan kondisi tanah Kanaan yang sebenarnya. Kaleb mendapat upahnya ya, yaitu mendapat tanah Hebron ya, yang luar biasa ya. Nah, di sini kita dapat belajar ya kejujuran dari seorang Kaleb ya, bagaimana kejujuran dari seorang Kaleb itu membuahkan keberhasilan dia ya. Ingat, ada pepatah bilang rajin pangkal kaya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, dan jujur pangkal berhasil ya. Jadi kalau kalian pengen berhasil, jadilah orang yang jujur. Betul nggak ya? Ada nggak di Alkitab selain kisah Kaleb ini? Ada ya. Yuk kita lihat ya dari Amsal
ya. Kita belajar dari Amsal. Nih, kita buka di Amsal 14 ya, Amsal pasal 14 ayat 2 ya. Om Edi bacain ya. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Ya. Kalau orang jujur itu artinya takut akan Tuhan. Ya. Amsal mengatakan demikian ya. Siapa berjalan dengan jujur artinya dia takut akan Tuhan. Ya. Dalam hukum Taurat juga ada ya yang sudah disampaikan Tuhan kepada Musa, yaitu jangan mencuri. Ya. Artinya kita harus jujur. Ya. Nah, berarti kalau kita jujur, ya seperti Amsal bilang, berarti kita ada takut akan Tuhan. Nah, bagaimana kalau pada saat kita jujur, aduh lingkungan kita tidak jujur, gitu kan ya? Nah, Tuhan akan menolong kita. Ya, Tuhan akan menolong kita seperti yang ada dilakukan oleh Kaleb, ya. Tuhan menolong dia. Gitu ya. Nih ya, kita lihat lagi ya di Amsal 2 ayat 7 ya. Tadi Amsal 14 ayat 2, sekarang kita lihat bagaimana pada saat kita jujur lingkungan kita tidak jujur. Ya. Tuhan berfirman dalam Amsal 2 ayat 7 berkata demikian ya, Om Edi bacain. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi Tuhan sendiri yang akan memberikan pertolongan. Ya, Tuhan sendiri yang akan memberikan pertolongan ya buat orang-orang yang jujur dan memberikan keberhasilan ya buat orang-orang yang jujur itu. Ya, jadi kalau kalian mau berhasil, ya, jadilah orang yang jujur. Ya, karena pada saat kita jujur, ya, Tuhan sendiri yang akan memberikan pertolongan kepada kita dan memberikan kita keberhasilan. Oke anak-anak, firman Tuhan hari ini bicara tentang kejujuran. Ya, jujur pangkal kaya. Jujur pangkal berhasil. Ya, Om Edi salah aja nih. Ya, jujur pangkal berhasil. Jadi kalian kalau mau berhasil, kalian harus jadi orang yang jujur. Orang yang jujur artinya apa? Takut akan Tuhan. Dan pada saat kita takut akan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kita dan memberikan keberhasilan bagi kita. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kids berikutnya ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan terus mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang jujur, untuk menjadi orang-orang yang jujur. Karena Tuhan menginginkan kita semua berhasil dalam kehidupan kita dan memuliakan Tuhan. Ajar terus kami Tuhan untuk dapat melakukan kejujuran ini dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya setiap orang melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang berhasil hidupnya karena pertolongan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa ucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kids berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Impact Kids.